Rasi 90,6 FM Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Saudara Rasi, apa kabar? Jumpa kembali bersama Andra di kesempatan siang hari ini di acara ngobrol bareng. Apa yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama Pusakalen. Nah, tentu Saudara Rasi sudah tidak asing lagi dengan nama yang Pusakalen. Nah, ini adalah waktu yang luar biasa tentu saja karena saat ini sudah hadir narasumber kita dari Pusakalen. Nantinya kita akan membahas bagaimana punya rumah di masa pandemik walaupun bergaji UMR. Nah, jadi nantinya buat saudara sih yang ingin bertanya-tanya, ingin ngobrol barengan kita, silakan saja kita sapa dulu narasumber kita kalau gitu. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Bedit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andra. Apa kabar? Alhamdulillah ini. Selamat datang di Radio Rasi. Selamat datang, terima kasih ini. Mas Bedit Nana Sambodo ini adalah Direktur Pusakalen Magetan. Nah, tentu saja ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu tentu saja bagi sahabat Rasi yang saat ini ingin mendapatkan sebuah rumah hunian yang tentu saja terjangkau, biarpun bergaji UMR, tapi bisa mendapatkan rumah impian seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita paling tidak perlu tahulah profil dari sebuah perusahaan yang namanya Pusakalen ini. Mas Bedit, sebagai pengawal, Pusakalen ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin sahabat Rasi perlu tahu. Iya, makasih Mas Andra. Saya hari ini senang banget bersama Rasi bisa hadir di Rasi FM. Terima kasih Rasi FM sudah ngundang dan bersama kami. Rasi FM ini penuh kenangan. Penuh kenangan. Penuh kenangan. Banyak kenangan. Iya. Di era digitalisasi seperti ini dan luar biasa Rasi FM eksis terus. Dan ini saya ingat saya melalang jauh ketika SMA 2002-2003 gitu kan. Kalau belum dengerin tangga lagu di Rasi FM itu kayaknya kok masih belum kurang lengkap. Iya, zaman dulu itu kan. Masih ada nggak program tangga lagu juaranya minggu ini, lagu ini gitu ya? Masih ada. Cuman kan acara mingguan kan gitu kan. Iya, kayak dulu kalau remaja SMA harus dengerin Rasi FM. Dan sekarang pun luar biasa terus eksis Rasi FM. Terima kasih. Pak Tutun, saya Bedit Nana dari Pusakalen. Saya itu lahir asli dari Magetan, Mas. Saya dari Tapen Lembean. Wong desa Pok Gunung Bancak. Wong desa rezekine kutho. Ya jadi menariknya di situ. Wong desa tapi rezekine kutho. Pok Gunung Bancak. Tapi sekarang kami tinggal di depan terminal di Milangasri, Kabupaten Magetan. Ya, ngomong-ngomong Pusakalen, kami memulai tahun 2009, Mas. 2009 itu kami masih di proyek-proyek konstruksi. Dulu awalnya kami ngerjakan di pabrik gula, Mas. Jadi di BUMN ada pabrik gula ngecat gitu kan ya. Kemudian bikin keramik, pasang keramik. Kemudian pernah nyoba di proyek-proyek pemerintah 2009 sampai 2015. Nah, kemudian kok merasa kurang nyaman, nggak enak gitu kan ya, kita berganti ke cobalah kafling dari 1 kafling, 2 kafling, 3 kafling, dan akhirnya 2015 kita launching perumahan pertama kami di Magetan, itu namanya The Mainstream Resident, yang di depan terminal itu ya. Jadi kalau terminal Magetan masuk ke timur ke arah KPR Milangasri, Taman Asri yang lama itu, maka depannya ada The Mainstream Resident 28 unit. Dan alhamdulillah proyek pertama kami itu 28 unit 2 tahun. Responnya juga lumayan biarpun baru kan. Biarpun baru 2 tahun. Ya, alhamdulillah kami ada pengalaman konstruksi dari 2009, tapi 2015 bikin perumahan ya sudah ada pengalaman sedikit lah. Karena gitu. Memang basicnya dari properti, bisnis konstruksi seperti itu kan. Iya. Jadi paling tidak sedikitnya sudah paham masalah konstruksi bangunan, bagaimana cara
membuat sebuah bangunan seperti itu kan sudah. Insya Allah dan ada kami, basic. Insya Allah dan kami didukung teman-teman tim kami, arsitek, sipil dan sebagainya yang membantu kami untuk konstruksi. Iya. Kemudian 2015, 17 selesai mainstream kami beralih ke Geraha Pusaka Ngariboyo tahun 2017. Itu Geraha Pusaka Ngariboyo 1 74 unit. Sekarang selesai alhamdulillah untuk penjualan, tapi masih menyelesaikan beberapa pembangunan. Terus 2018 ke Geraha Pusaka 2 itu 66 unit juga sudah selesai penjualan, sudah serah terima, tinggal fasum beberapa jalan dan taman-taman yang belum. Insya Allah pokoknya akhir tahun ini selesai semua lah itu. Semuanya. Selesai semua. Terus kemudian 2019 ke Mas Pati, Mas Pati 28 unit. Sekarang masih ada 10 unit 1 tahunan ini. Kalau di Mas Pati itu daerah mana, Mas? Di Mas Pati itu Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jadi kalau ada Bangju yang ke arah stasiun barat, maka itu ke utara sedikit 100 meter, nanti ke timur. Masuk ke timur kurang lebih 200 meter. Pokoknya depannya Lanut itu kalau mau di garis tarik lurus. Strategis insya Allah. Berarti daerah masuk belum sampai Meranggen berarti ya? Belum, masih Kelurahan Mauspati. Mauspati, Kecamatan Mauspati. Kemudian setelah itu 2019 juga kita mulai di Villa Pusaka Balegonto. Itu rumah ini yang paling terbaru. Paling terbaru, rumah subsidi 109 unit dan alhamdulillah respon masyarakat Magetan matur nuwun sekali. Di tengah pandemi kita kalau fit bookingan artinya sudah terverifikasi bank dan sebagainya itu sekitar 50-an. Tetapi kalau NUP daftar tunggu dan sebagainya ada 70-an. Berarti sekitar 50% sudah. 50% ya. Terbangun sudah selesai 26 unit. Ini lagi proses bangun sampai ring ya tembok 2 meteran, 3 meteran. Untuk pembak apa? 25 unit. Oh, untuk 25 unit bangunannya. Bangunannya ya. Nah, berarti ini adalah suatu peningkatan yang tadinya 2 unit 10 unit sekarang menjadi 100 yang terakhir di Balegonto. 100 ya. 100 lebih kan? Kemurahan yang kuasa Mas kami Mas. Iya. Dan tetapi kami memulai sekali kok. Teman-teman mau gede-gede malah lebih banyak-banyak iya. Paling tidak pusaka lain ini bermain di rumah sendiri, bukan orang yang bermain di rumah orang lain kan begitu. Ya. Berarti istilahnya ya dari orang Magetan untuk orang Magetan juga kan. Betul ya. Pembeli kami 90% orang Magetan. Orang Magetan semuanya. Ya, walaupun misalkan kalau pembeli platinum rumah di 300 jutaan itu biasanya orang Magetan tetapi tinggal di Malang, tinggal di Surabaya gitu kerjanya berarti di sana. Memang ada awal keluarga dari Magetan juga. Iya. Rata-rata punya sejarah di Magetan. Jadi ingin pulang kampung, ingin bangun rumah di Magetan. Nah, ini adalah solusinya. Betul, insyaallah. Solusi yang di era Covid seperti ini memang ini banyak orang yang bisa dikatakan sambat ya Mas ya. Iya. Dari segi apapun di era Covid ini semuanya jadi bukan terus nggak produksi tidak, tapi sempat tertahan karena memang adanya COVID-19. Betul. Nah, di era COVID seperti ini ada solusi nih Sotrasi. Bagaimana caranya punya rumah di masa pandemik? Walaupun gaji Anda katakan UMR atau mendekati UMR, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Siap. Tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana saudara. Tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Radio lawan COVID-19. Selamat siang saudara, kembali kita di acara ngobrol bareng bersama pusaka lain saat ini saudara ya. Nah, ini jarang-jarang kita bisa ketemu sama Mas Bedinana karena ya ini baru pertama kita ngobrol-ngobrol masalah properti kan begitu Mas ya. Iya, Mas. Ini tentu saja sangat-sangat menarik sekali tentu saja untuk Anda saudara yang ingin tahu lebih banyak mengenai pusaka lain. Nah, terus bagaimana cara memiliki rumah
dengan gaji UMR di masa pandemi seperti ini. Tapi begini Mas, kenapa kita harus ataupun kita memilih properti untuk dijadikan sebuah investasi seperti itu? Iya, jadi properti itu kalau kita berbicara gitu ya, bukan hanya sekedar kebutuhan pokok gitu. Kalau kita ngomong kebutuhan pokok kan sandang, pangan, papan. Berarti kita itu harus cukup pangan gitu kan, harus cukup papan. Ya. 3 harus cukup rumah gitu kan. Kalau guru saya sering bilang, mohon maaf nih, burung saja menikah punya rumah, Ya. punya sarang. Punya sarang. Masa kita menikah belum punya rumah? kan repot itu ya. Masa indekos terus? Ya Pak Dompet itu loh. Mau ini apa? Mau menikah sama menikah itu kawin sama Betul. ini, bikin sarang dulu. Bikin sarang dulu. Wah, dan maka ya kita jangan kalah sama Pak Dompet gitu kan ya. Maka kebutuhan rumah ini menjadi sebuah kebutuhan, walaupun anak-anak milenial terkadang rumah itu tidak terfikirkan. Yang penting gaya dulu. Ya. Artinya apa? Orang di rumah sih penting duwe mobil kan ngono. Kadang orang begitu. Orang di rumah penting duwe mobil. Nah, penting gaya dulu. Ya. Gitu. Ya nanti tidurnya di mobil aja. Nah, orang apa ngontrak tapi duwe mobil. Nah, ini kami pikir gini ya. Artinya paradigma bahwa rumah bukan hanya sekedar investasi, tetapi itu adalah kebutuhan pokok. Itu harus kita benar-benar sadari dulu. Ya. Karena seenak-enaknya nun sewu ngontrak, seenak-enaknya di rumah mertua, dicukupi dan sebagainya. Tetapi saya sudah menikah juga, saya pikir lebih enak di rumah sendiri. Betul. Terkecuali alasan-alasan bahwa saya harus misalkan merawat orang tua dan sebagainya ya. Itu ya monggo saja memang harus. Tetapi punya rumah sendiri itu adalah impian semua orang. Nah, tadi Mas Andra tanya bahwa mengapa harus properti sebagai instrumen investasi gitu kan ya. Nah, kalau kita berbicara instrumen investasi, maka biasanya orang-orang yang biasa orang-orang ketahui adalah deposito, emas gitu kan ya, saham ataupun properti. Mungkin kalau di Magetan rata-rata mainnya di deposito. Ya. Rata-rata main di deposito. Ya enggak salah daripada habis gitu kan ya, mending deposito kan. Ya. Tetapi Berupa tabungan, tapi kalau deposito tabungan itu kadang ya itu tadi nggak kerasa, sidik akhirnya ya bablas kan gitu kan. Bablas kan. Kalau kita melihat bunga deposito, apalagi masa pandemi kayak gini kan gonjang-ganjing terus. Betul. Gonjang-ganjing terus. Berapa sih ranknya sekarang? Mungkin sekitar nggak ada 5% kali ya. Berarti uang 1 juta itu berapa? 5%. 5%-nya dari jumlah uang 1 juta berarti 50.000. Belum potongannya. potongan pajak dan sebagainya. Padahal inflasi, Mas. Iya. Inflasi itu sekitar 7%. Inflasi itu apa? Jadi kenaikan harga barang. Kalau dulu saya sebelum di properti itu jualan bakso, Mas. Ya. Tahun 2008 2009 itu saya jualan bakso. Nah, jualan bakso itu kalau dulu harga bakso itu 5.000. Saya ingat banget. Nah, 5.000 itu adalah bakso yang sudah enak. Artinya itu benar-benar daging sapi Super berarti. super sudah enak. Nah, sekarang bakso enak berapa? 15.000 kan? Iya. 15.000 20.000 di super bakso doang. Iklan juga super. 15.000. Berarti apa? Uang 5.000 dulu kalau dibelikan bakso sekarang itu kan cuma dapat 1 pentol ya. Sama berarti kan? Cuma dapat 1 pentolnya lah. Padahal uang 5.000 tahun 2009 itu dapat 1 mangkok bakso enak. Sudah penuh. Sekarang 5.000 hanya dapat pentol itu. Atau jangan-jangan dapat minyak sak gulung kan gitu. Maka sebenarnya nilai uang itu kan menurun. Iya. Nilai uang itu menurun. Nah, maka itu yang dinamakan inflasi. Ketika inflasi 7%, berarti terjadi penurunan nilai uang 7% per tahun. Sedangkan bunga deposito cuma 5%. Berarti kita min sebenarnya kalau deposito. Tombol gitu. Nah, apa? Tetapi deposito memang paling enak. Paling enak nggak mikir, wis taruh bank. Ya istilahnya uangnya yang kerja sendiri. Uangnya kerja sendiri. Tetapi sebenarnya min nggak kerja. Betul. Karena tergerus investasi tadi. Atau inflasi tadi. Inflasi tadi. Itu deposito. Kemudian apa tadi kedua? Saham. Nah, saham ini ya menarik juga sebenarnya. Tetapi ada naik turun yang itu tidak bisa kita prediksi. Betul sekali. Terlalu volatilitasnya terlalu tajam, terlalu sering. Dan saham itu juga memerlukan ilmu.
Orang harus mau ke bursa efek, mau saham, ya gampang sebenarnya kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu kan, ya repot juga. Ya istilahnya kalau sekelas kita yang di kampung nggak mungkin kita main saham kan. Iya. Untuk edukasi ataupun pengetahuan tentang dari saham itu sendiri juga mungkin, kalau saya saja mungkin belum begitu paham masalah saham. Berat kalau orang Magetan kan ya sebagian tahu, tetapi untuk investasi yang normal enak gitu kan ya. Mungkin yang ketiga emas. Emas ini juga menarik sebenarnya. Karena sekarang harga emas juga lagi bagus nih, hampir kayaknya 1 jutaan ada nih per gramnya. Nah, daripada deposito mending emas. Tetapi emas batangan ya, emas antam, emas batangan, bukan emas perhiasan. Karena kalau emas perhiasan, ya naik sedikit, tetapi ada potongan untuk gawe, untuk ini kan biasanya ada potongan ya, karena dia ada nilai seninya. Tapi emas batangan yang dimaksud adalah emas batangan. Maka daripada deposito mending belikan emas. Nah, emas ini cukup untuk menahan nilai uang. Hanya menahan. Artinya uang 5.000 2009 belikan bakso, gitu kan ya. Kemudian taruhlah belikan emas dapat secuil. Nah, tahun 2020 dijual lagi, maka belikan bakso juga dapat 15.000 itu. Jadi minimal menahan nilai, pelindung nilai. Ya. Gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan yang namanya inflasi itu tadi. Menahan inflasi, Mas. Cukup menahan lah, mending gitulah. Umpama naik ya lebih tidak terlalu signifikan. Ya kan daripada tambal kan. Ya. Mendingan daripada deposito atau bagaimana, ya bukan apa-apa sih ya. Itu tadi mungkin emas mungkin lebih baik daripada deposito itu tadi kan. Dan yang terakhir apa? Properti kan. Nah, bukan karena saya jualan properti, bukan saya orang properti, tetapi memang kenyataannya silakan beli properti dimanapun. Misalkan tanah atau apapun, kita ingat-ingat tahun 2009 harga berapa, tahun 2020 harga berapa, kan gitu aja. Pasti kenaikannya tajam sekali. Lawang saya 2012 itu pernah tinggal di KPR Terung. Kalau Bapak Ibu pemirsa Rasi FM tinggal di KPR Terung, coba diingat-ingat itu kan KPR relatif pertama. Kayaknya tahun 2000-an dia berdiri kan? Tahun 2000-an. Nah, tahun 2010 itu ada yang belum lunas. Tetangga saya waktu saya tinggal di Terung. Nah, angsurannya berapa? 75.000. Nah, 75.000 tahun 2000 ketika dia ngambil tahun 2000-an itu mungkin agak setara UMR agak banyak ya. Tetapi tahun 2010 ketika dia belum lunas 75.000 uang apa kan gitu. Itu langsung rumah gitu. Langsung rumah. Sedangkan nilai rumahnya naik terus. Naik terus gitu kan. Saya pernah tanya, tahun 2000 beli rumah di Terung itu nggak ada sekitar 6 juta 7 juta, Mas. 10 jutaan. Harganya? DP-nya. Nah, harganya sekitar 30-an juta tahun itu. Sekitar 30-an juta. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah silakan cek di Perumahan Terung 30 juta. Nah, sekarang tahun 2020 Perumahan Terung rata-rata kan 300-400 pasti laku. Ya, laku nggak Mas Andra kira-kira? 200-300 lah. 250? 300 kan pasti. Sampai 300. Pasti laku. Berarti kalau dulu beli 30 juta, sekarang anggap aja yang 250 paling rendah. Berarti sudah berapa kalinya itu? 10 kali. Hampir 10 kali. Berarti 1000%. 10 kali. Itu selama 2000 sampai 20 tahun. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya kan 10 kali. Berarti per tahunnya? Per tahunnya kan ketika laku 300 dikurangi 30 kan 270. 270 dibagi 20 berarti ketemunya 13,5-an. Iya, 270 dibagi 100 ya, dibagi 30 gitu kan. Itu sekitar 10 juta kurang lebih ya. Berarti apa? Kita diam aja rumahnya, ditinggal tidur, nggak ngapa-ngapain. Ditidurin ya toh, nggak ngapain ataupun tidak. Kita itu digaji kenaikan rumah per tahun 10 juta. Itu dengan kenaikan normal. Iya kan? Atau beli tanah di mana? Mas Andra pernah pengalaman? Kalau saya masih belum pengalaman untuk masalah properti. Ya. Artinya apa? Nah, jadi properti itu ada kenaikan harga yang itu bisa menjadikan income tanpa kita sadar. Jadi per tahunnya bisa memberikan peningkatan yang tidak terasa. Tidak terasa. Itu
namanya capital gain. Belum kalau misalkan disewa-sewakan, Sudah untung bangunan, sudah untung nilai juga terus, untung dari kontrak, dari kontrak, dari cash flow-nya. cash flow-nya. Jadi properti itu memiliki dua hal keuntungan. Yang pertama cash flow, tadi disewa-sewakan, dapat uang bulanan atau dikoskan harian atau kontrak tahunan gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah capital gain dari kenaikan harga propertinya. Jadi dapat dua hal itu. Dan misalkan tanah, gak usah rumah, beli tanah di mana aja, ditinggal tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak usah ditanamin, Ya. terus naik sendiri nilainya. Wes biarin mau mau dipakai apa aja. Iya. Silakan. Istilahnya wes babano, yang penting itu hak saya. Nah. Nanti suatu saat nggak terasa kan, per tahun. Apalagi terus ditanemin, ya kan? Apalagi dibikin ruko, apalagi dibikin rumah. Itu kalau properti kenaikannya saya pikir luar biasa. Enaknya itu kalau di properti. Jadi dan untungnya kalau saya jualan bakso dulu Mas. Kalau saya jualan bakso dulu, ketika saya jualan 5.000, untung saya kalau makanan itu ya lumayan bisa. Itu HPP-nya cuma 2.500, bisa separuhnya. Ya. Tetapi kotor, belum gaji karyawan, belum dan Tenaga. sebagainya ya. Berarti apa? Bakso jualan 5.000, HPP-nya 2.500 taruhlah gitu. Nah, saya harus menyediakan uang 2.500 supaya bisa jualan bakso. Untungnya 2.500. Tapi properti tidak. Harga rumah 100 juta, tidak harus punya uang 100 juta untuk dapat properti. Nah, ini yang menarik. Iya. Beli rumah di atas 100 juta katakan, ataupun 100 juta, kita nggak perlu punya uang segitu langsung. Nah, ini yang menarik. Nanti bagaimana caranya? Ya. Kita akan bahas bareng-bareng Saudara Rasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Saudara Rasi. Kembali lagi kita masih bersama Pusaka Land. Saat ini juga masih bersama Mas Budi Nana. Di mana tadi sudah banyak sekali kenapa kita harus investasi di dalam bentuk properti. Terus keunggulannya apa, kelebihannya apa tadi sudah disampaikan. Nah, ini bisa jadi edukasi untuk Anda Saudara Rasi. Jadi harus benar-benar pinter-pinter memilih sebuah bentuk investasi di masa-masa seperti ini Mas ya. Betul. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya kalau konon katanya semuanya rada-rada susah. Cari duit juga susah katanya begitu. Nah, ini adalah sebuah solusi. Jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi bisa ke properti itu tadi Mas ya. Betul. Apalagi untuk Anda yang saat ini juga ingin punya rumah seharga 200 juta, 300 juta, tapi nggak harus dengan Anda menyiapkan dana sekian itu tadi. Nah, ini yang paling menarik. Tadi sudah disinggung soalnya. Gimana Mas? Iya, sebelum ke situ Mas, saya ingin mempertajam mengapa properti tadi ya. Waktu kita masih banyak tuh Mas. Oh, masih panjang. Iya. Sampai nanti malam juga nggak apa-apa. Ya, masih agak lama. Maka sebelum itu pemirsa Rasi FM semua bahwa saya jadi ingat ketika saya memulai proyek tadi Mas di The Mainstream Mas. Itu kan saya tahun 2015 akhir 2016. Itu harganya 239 juta Mas. Per unit. Itu tipe 40, tanahnya 84 meter. 84 meter. Nah, itu tahun 2015 akhir, anggap aja 2016. Belinya rata-rata 2016. Karena 2015 saya masih persiapan lokasi. Nah, sekarang tahun 2020 Mas. Nah, kemarin ada ada dua yang dijual lagi dan sudah laku. Itu rata-rata di angka 350 juta. Berarti selama 5 tahun. Selama 5 tahun, 239 anggap 240 ke 350, 110 juta. 5 tahun. 5 tahun. 110 50 tahun. Berarti per tahunnya adalah 20 juta. Benar ya? Berarti keuntungan selama 5 tahun itu bisa untuk beli rumah lagi kan? Beli rumah lagi. Artinya kan memang investasi properti ini juga sangat menjanjikan sekali kan gitu. Iya, jadi per tahun
20 juta. Per tahun 20 juta di perumahan kami gitu kan. Berarti diem saja, rumahnya nggak usah dihuni, wis sudah lah, wis punya rumah yang lain kan, sudah rumahnya sudah bagus, sudah yang di perumahan nggak usah dihuni, apalagi dihuni, apalagi disewakan, Ya. apalagi dikontrakkan kan Ada dapat tambahan. Tambahan tadi. Berarti sebenarnya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, kita digaji 20 juta per tahun dari properti. Dari properti itu tadi. Digaji 20 juta per tahun. Nah, terus enaknya lagi Mas, properti itu bisa ditingkatkan nilainya dengan modal sedikit. Mungkin sedikit dipoles-poles bagaimana. Wah. Dipercantik gitu kan. Beli ke developer ke kami gitu kan ya. Harga 230, 250 taruhlah gitu ya. Rata-rata developer kan belum ada kanopi. Belum ada pagar depan. Ya. Ya. Sudah dipercantik, kanopi Ditambah dipasang. kanopi, ditambah Kano- pagar gitu. Kanopi kan di angka 9-10 juta mungkin habis. Pagar mungkin di angka 15 jutaan. Sudah cuma tambah 9 sama 15 angka 25 juta. Sudah bagus, berikut. Nah, itu rata-rata kenaikannya. Nilai tambahnya Nilai lebih. tambahnya bisa terjual 50 juta. Berarti nambah selawe malah tambah 50 juta. Berarti Itu istilahnya terbukti. tambahan sedikit tadi ikernya ngikut dengan induknya itu tadi. Iya, jadi dipercantik dikit atau gini, rumah-rumah lama. Rumah-rumah lama yang kadang-kadang dijual agak murah gitu kan ya. Sudah dicacat ulang gitu ya, dibersihkan, dicacat ulang. Kemudian apa yang kurang bagus mungkin plafonnya bolong-bolong di plafon. Terus apa pagar belum ada pagar di pagar gitu kan. Yang bocor-bocor dibenahi. Nah, itu bisa meningkatkan nilai properti yang lumayan signifikan. Gitu. Jadi dengan modal kecil pun bisa meningkatkan nilai ini Nilai properti. dari katakan tadinya ditawar 100 bisa jadi 150 juta ataupun 200 juta seperti itu. Dan itu tidak ada di instrumen lain. Di instrumen lain, emas mau dia apain? Mau dipoles? Dibuntel, dipoles. Ya bisa. segitu aja. Iya. Ya segitu aja kan. Karena memang pengaruh pada berat mungkin ya, sama karat ya. Pengaruh sama karat sama beratnya. Tetapi Mas, saya ingin ingatkan bahwa dengan keunggulannya properti juga ada kelemahan. Gitu kan ya. Jadi properti juga ada kelemahan. Kadang kalau kita nggak pinter jual properti mah agak lama. Gitu Ya kan harus sabar memang. Harus sabar ya. Kalau emas kita langsung bawa ke Bank Syariah, bawa ke Antam, jual lagi Bisa. mungkin juga bisa. Tetapi nilainya naiknya kan tidak signifikan. Artinya sebanding lah. Properti naiknya tinggi, tetapi jualnya juga mungkin. Tetapi juga untung-untungan. Wong kadang-kadang jual properti diiklankan sekarang besok laku ya banyak. Ada. Wah kan gitu. Ya, itu tadi sudah diatur sama yang membukakan rezeki itu tadi. Terus kuncinya Mas, properti itu di legalitas. Betul. Legalitas. Seperti beli mobil, ada mobil tok naik BPKB ini ya sama aja. Ya. Ya toh. Kita berbicara mengenai keunggulan properti, kenaikan dan sebagainya, tetapi rono sertifikatnya ya podo wae. Nah, itu penting. Kalau beli properti berarti harus cek dan recheck sertifikat. Harus lengkap. Cek dan recheck legalitas. Legalitasnya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf pemirsa Rasi FM, ini yang kadang-kadang kelewat. Apalagi kalau pengalaman mbah-mbah saya dulu Mas, beli tanah itu kan kepercayaan. Jadi orang ono teko sertifikat itu. Nggak ada pedot. Nggak ada surat, nggak ada pedot. Ya. Orek-orekan di Kantor. bersama kadang-kadang lebih bagus di kantor desa. Iya. Tetapi sertifikatnya tidak dibalik nama, itu kan ya. Nah, kemudian 10-15 tahun lagi, wah aku duit tanah ning kono, tapi dong tak balik nama, itu kan ya. Lah, yang misalnya saya pitungi karo Mas Andra. Sekarang kita beli Mas Andra rumah tanah gitu kan ya, nggak ada legalitas, nggak ada sertifikat, pokoknya kita kekeluargaan tetangga api-api gitu kan, tak beli Mas harga segini orek-orekan. Nah 20-30 tahun lagi Nun sewu, mungkin kita nggak tahu, sudah sepuh dan sebagainya. Nah akhirnya yang ngurusi anak kita. Nah atau kita sudah nggak ada lah, umur kita nggak tahu, atau kita udah nggak ada, maka anak kita yang ngurusi. Nah kemudian ditanya, ini tanah saya gitu kan, ini sudah tak beli sama bapakmu kan dulu gitu. Nah anaknya bisa nggak ngakui loh, bisa kalah kan? Bisa kalah loh, karena namanya masih dia loh. Masih dia loh. Nah makanya apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu masih keluarga dan sebagainya, maka zaman sekarang itu pastikan legalitas. Kalau beli properti udahlah langsung dibalik nama. Ngalai dikit ada biaya ke notaris, langsung balik nama. Karena urusan begituan juga riskan sekali Mas ya. Iya, karena tanpa sertifikat properti sama aja tidak akan naik.
apalagi Nuwun Sewu misalkan beli ke developer gitu kan, beli ke kami juga harus lihat itu. Karena kami pun kadang-kadang khilaf. Developer bisa khilaf. Aku berarti. Developer pun bisa khilaf gitu kan. Terima uang gitu kan ya. Nah, ternyata izin belum lengkap, izin belum beres, sertifikat belum pecah lah, repot. Maka kalau beli properti ke developer harus cek dan recheck. Pertama, mungkin sertifikat memang perlu waktu, Mas. Karena menurut saya birokrasi kita kalau mau pecah, mau perubahan PT dan sebagainya perlu waktu. Mungkin saat beli belum pecah. Ya memang normalnya begitu. Tetapi monggolah dicek dulu ke notaris atau ke BPN. Saya mau beli perumahan sana. Kayaknya sertifikatnya gimana? Belum pecah enggak apa-apa, tetapi benar-benar sudah terurus di situ. Istilahnya proses awalnya sudah hak milik dari. Iya. Terus kalaupun belum ada hak milik, misalkan sudah ada perjanjian dengan pemilik tanah yang karena developer kadang-kadang joinan, Mas. Tanahnya tidak dibeli, tapi dia jaminan dengan pemilik tanah. Iya. Bikin PT bareng dan sebagainya. Maka sudahlah cek dan dicek ke BPN, cek dan dicek ke notaris. Terus izinnya sampai di mana? Nah, izin memang perlu waktu. Birokrasi kita juga perlu waktu. Mungkin saat beli izin IMB-nya belum keluar, tetapi minimal sudah ada izin IPT. IPT itu izin pemanfaatan ruang. Jadi kalau di pemerintahan itu namanya ada RT RW, ada zonasi, Mas. Zonasi yang boleh dibikin rumah, ada zonasi buat pertanian. Nah, kalau izin zonasinya sudah keluar bahwa lokasi ini boleh buat perumahan, maka IMB-nya insya Allah pasti boleh. Tinggal nunggu keluarnya aja, Tapi kalau IPT-nya belum ada, belum tentu bisa izinnya keluar. Soalnya pemanfaatannya itu tadi belum jelas istilahnya. Belum jelas. Untuk pemanfaatan apa? Nah, pertanian atau perumahan itu tadi. Boleh IMB masih dalam proses, tetapi IPT tidak boleh dalam proses. Itu harus sudah keluar. Harus keluar dulu. Ketika beli rumah ke developer. Gitu, karena IPT itu gantolan awal, pintu masuk awal supaya izin perumahan disetujui. Diberikan itu. Gitu, Mas. Pastikan legalitas kalau beli rumah ke developer. Juga reputasi pengembang, dia sudah bikin di mana, selesai atau tidak dan sebagainya. Yaitu karena itu tadi developer bisa khilaf dan di bisnis manapun bisa khilaf. Di bisnis manapun ya, bukan hanya developer. Kita lihat asuransi, sebuah asuransi besar BUMN ini lagi gonjang-ganjing, nggak keluar juga dananya kan, besar BUMN kan. Artinya memang atau bisnis apapun kan? Bukan jaminan kan istilahnya. Bukan pada bidang usahanya, tetapi pelakunya. Iya. Itu, Mas. Jadi pastikan legalitas kalau beli properti. Jadi sahabat terasi juga harus selektif ya. Untuk Anda yang ingin membeli properti harus cek dulu yang namanya legalitasnya. Betul. Kalau nggak gitu mungkin ya rada-rada sibuk sedikit nggak masalah. Lihat di pertanahan ataupun di notaris, cek apakah memang sudah ada datanya, baru bisa berkata kan begitu. Betul. Terus rekam jejaknya, itu yang paling penting. Beres nggak proyek sebelumnya? Kalau proyek sebelumnya nggak beres, nah rekam jejaknya istilahnya hati-hati kan gitu loh, istilahnya harus selektif kan begitu. Betul. Jadi kalau kita ngomong pusaka lain tadi juga sudah dijelaskan di beberapa titik di kota ataupun di daerah, khususnya di Magetan nih. Kayaknya nggak ada masalah kan, Mas? Amin. Insya Allah amin. Ngariboyo ludes, kayak jualan tempe, nasi pecel. Masalahnya saya orang Ngariboyo jadi tahu gitu loh. Jadi jualan di Ngariboyo itu udah lunas, sudah ludes, terjual semua. Nah, itu ngomong lagi Ngariboyo, Mas. Ngariboyo saat saya launching 2017, harganya 190 juta, Mas. Tipe 40 tanah 72. Boleh dicek yang beli pertama launching. Itu yang platinum yang sebelah timur. Yang non-subsidi. Yang non-subsidi sebelah timur itu 190 juta. Sekarang di unit terakhir saya, sekarang jualannya adalah 300 juta. Berarti ada peningkatan 100 juta. Hampir 50%.
selama 3 tahun, 2017 ke 2020. 3 tahun loh saya terasi. Iya. 100 juta lumayan kan? Lumayan. Itu untungnya mau bikin rumah ataupun mau buat beli lagi juga udah dapet. Nah, developernya belum pergi. Lah, masih di situ. Masih di situ, udah untung segitu ya. Bahkan ada yang belum dihuni, belum diapain. Jadi proses pembuatan yang lain, unit lain juga masih belum ada yang belum selesai, masih dalam proses juga kan begitu. Makanya beli properti itu kalau di perumahan di developer itu saat buka proyek pertama. Pasti ada. Ya, karena gini ya. Pasti ada harga murah kan gitu maksudnya. Iya. Karena saya kasih bocoran nih. Developer itu ada strategi. Namanya mau masuk ke pasar, mau bikin proyek baru, gitu kan ya, mau penetrasi pasar. Ini saya ada proyek baru. Saya harus mengenalkan ke masyarakat Magetan. Nah, kalau mengenalkan itu kan kita tekan-tekan harga dulu. Misalnya margin itu Rp2 karena masih awal mau mengenalkan, Rp1 pun enggak apa-apa. Yang penting rame dulu, yang penting laku dulu. Kan gitu ya. Yang penting rame dulu. Maka orang yang beli pertama dia pasti lebih untung. Dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama. Dengan unit yang masih banyak. Betul. Kan pilih yang manapun bisa kalau beli pertama. Dengan developer ibaratnya untung Rp1 yang harusnya normal Rp2 gak apa-apa. Bahkan kadang-kadang nggak untung nggak apa-apa. Karena yang pertama. Nah, tetapi developer nanti ketika di unit pertama tadi untungnya dikit, nanti akan dikonversi di unit terakhir. Dia akan ngambil untung agak banyak. Biar rata-ratanya sama. Betul. Yang Rp2 tercapai, kan gitu. Ini bocorannya ya, harusnya nggak kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Ya kalau nggak untung nggak mungkin lah. Tetap untung, namanya kerja kan. Maksudnya awalnya memang diberikan katakan keringanan untuk yang menginginkan unit di awal. Kan? Unit di awal sebagai bentuk apresiasi ngambil untung dikit, tetapi di unit terakhir nanti pasti akan dinaikkan untungnya supaya rata-ratanya ketemu. Betul. Makanya kalau beli properti semakin ditunda itu semakin mahal, semakin ditunda itu semakin minggir dapatnya. Betul sekali. Yang awalnya nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Yang awalnya misalkan 200 juta dapat 5 kilo dari Magetan, kok ditunda-tunda 3-4 tahun lagi 200 juta itu dapatnya sudah 10 kilo dari Magetan. Sudah semakin minggir. Soalnya yang di Magetan sudah mulai habis. Nah, sudah mahal. Sebenarnya begini, yang paling diuntungkan adalah konsumen. Betul. Di awal itu kan. Jadi konsumen ini sangat diuntungkan sekali dengan harga bukaan lah istilahnya. Iya. Pasti murah sekali. Pasti lebih murah karena developer mau mengenalkan unitnya. Betul, mau penetrasi pasar, nggak berani pasang harga tinggi. Tapi developer nggak mau kalah, maka di unit-unit terakhir dinaikkanlah harganya biar untuk menutupi unit awal. Itu bocorannya kayak gitu. Maka belilah semakin cepat semakin baik. Ini adalah strategi saudara sih. Bukan nggak harus beli di tempat saya. Beli dimanapun begitu. Dimanapun juga sistemnya sama. Iya. Tapi lebih baik di tempatnya. Tapi yang jelas ya itu bocorannya tadi kalau di Pusakalen ini kan yang terakhir kalau yang di Baligondo ini juga unitnya lumayan banyak sekarang ya. Ada 100 lebih unit yang disediakan nantinya untuk konsumen Magetan khususnya. Baligondo ini menarik, Mas. Baligondo ini menarik karena apa? Kami membuka wilayah yang orang tidak terpikir di situ ada perumahan. Betul. Orang tahunya persawahan. Iya, karena memang lokasinya awalnya kan persawahan kan di situ. Iya, sawah tetapi tidak produktif di situ itu. Kalau khusus di tempat kami itu bukan sawah, jadi kebun. Tetapi kanan kirinya memang masih ada sawah. Nah, tetapi tidak produktif karena di situ air agak berat, air untuk pertanian. Tapi kalau PDAM air minum dan sebagainya oke. Tapi air pertanian agak berat di Baligondo. Maka memang cocoknya buat perumahan. Nah, Baligondo itu sebenarnya kalau dari alun-alun Magetan itu cuma 5 menit. Cukup dekat sekali. Cukup dekat karena lokasinya mana? Itu kan di LP penjara itu, maka naik ke daerah Alas Tua sekitar 2-3 kilo. Belok ke kiri ada masjid. Sudah sampai. Tetapi orang tidak terpikir kok di situ bisa ada perumahan. Nah, padahal lokasinya sangat dekat sekali dengan kota. Maka di properti itu ada gini, Mas. Ada namanya sunrise area, ada sunset area. Nah, apa itu sunrise? Nah, sunrise itu berarti apa? Matahari terbit. Berarti area-area yang itu kalau di properti memang kayaknya agak minggir, tetapi harganya masih murah. Tetapi ya nggak jauh-jauh banget dari kota. Nah, itu akan menjanjikan peningkatan nilai properti yang lebih cepat.
Betul. Areanya sunrise. Nah, kalau area sunset itu kebalikannya. Area sunset itu adalah area yang sudah di kota banget, harganya sudah tinggi, memang bagus strategis, tapi harganya sudah tinggi, sudah kota banget. Tetapi mau naik itu sudah susah. Soalnya dari awal memang sudah mahal. Nah, taruhlah MT Haryono, udah kota banget nih, udah kota banget. Tanah 2 juta per meter, tanah 2 juta per meter, taruhlah gitu. Nah, 2 juta per meter, mau naik ke 3 juta, mau naik ke 2 juta setengah, itu agak berat, Mas. Atau rumah di MT Haryono harganya 500 juta, dan itu ya, 600 juta, mau naik ke 600, mau naik ke 700, agak berat kalau di Magetan. Kenapa agak berat? Sebenarnya layak naik segitu, layak juga naik segitu, tetapi yang beli sudah nggak mampu lagi. Masyarakat Magetan mau beli 700 sudah jarang-jarang lagi yang mampu, kan? Sebenarnya rumahnya layak naik, tetapi kemampuan beli sudah tidak mampu. Nah, akhirnya apa? Mau naik ke 600 aja susah banget. Beda kalau agak minggir, harganya masih 200-300 juta dengan spek yang sama. Mau naik ke 400 masih bisa, masih cepat, gitu loh. Soalnya memang ada istilahnya di tempat lain masih di Magetan juga harganya ada yang segitu kan. Iya, misalkan di Baligondo harga 150 juta, gitu kan ya, rumah subsidi harga 150 juta. Kalau dibelikan di MT Haryono harga 500-600 juta, berarti di Baligondo dapat 5 gitu. Dapat 5 rumah, Dapat 5 unit. dapat 5 unit. Nah, kan itu. Tetapi untung mana? Dibelikan 1 unit di MT Haryono 500 juta, sama dibelikan di Baligondo dapat 5 unit. Setelah 5 tahun sama-sama dijual. Nanti untung mana? 5 unit sama yang 1 unit ini. Ya. Iya. Mungkin Anda bisa memikirkan sendiri soal prediksi katakan begitu ya. Bukan memikirkan tapi memprediksi setelah 5 tahun yang akan datang apakah ada perubahan. Tapi saya yakin pasti ada. Nah, yang di MT Haryono yang 500 juta, 600 juta mau naik ke 600 susah. Karena yang beli sudah orang-orang tertentu. Tetapi yang di Baligondo harga 150 juta mau naik ke 250 5 tahun lagi, insya Allah lah kalau menurut pengalaman kami. Artinya apa? Yang 500 juta dapat 1 unit naik ke 700 juta berarti dapat 200 juta. Yang di Baligondo 150 misalkan jadi 200 gitu ya, berarti 50 kali 5 sudah 250, sudah ada selisih. Apalagi menjadi 300 dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau beli properti, pilihlah area-area sunrise, agak minggir. Tetapi ya jangan jauh-jauh dari kota. Itu kenaikannya persentasenya lebih banyak, Pak. Mas, lebih banyak. Berarti istilahnya kayak Ngaripuyo, Baligondo, Mospati, gitu kan? Itu strategi sekali Sahaterasi untuk dijadikan tempat berinvestasi. Menjanjikan nilai kenaikan yang lebih gede persentasenya daripada yang sudah kota banget. Sudah kota banget. Ya. Biasanya kalau sudah kota banget mentoknya di situ ya mentok yang beli sudah tidak mampu lagi. Mahal banget udah harga mahal. Maksudnya sekelas Magetan gitu maksud saya. Sekelas Magetan. Beda lagi Madiun ataupun Ponorogo ataupun Ngawi sudah beda lagi kan. Sudah beda lagi. Tetapi secara umum akan sama. Yang di pusat kota Madiun pun akan naik lagi juga mentok. Artinya yang beli akan orang-orang tertentu. Tetapi sudah agak minggir misalkan di Ring Road Madiun, daerah Mojopurno atau daerah mana agak minggir dikit. Nah, itu area-area sunrise. Istilahnya masih ada peluang lagi untuk naik untuk naiknya setiap tahunnya. Yes. Oke. Sahaterasi nggak terasa banget, jangan kemana-mana. Sudah banyak sekali nanti tadi yang sudah kita bahas. Tentu saja masih ada beberapa hal yang menarik nantinya bakal kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Radio lawan COVID-19, Sahaterasi masih berlanjut. Kita ngobrol-ngobrol bersama Pusaka Kalen dan juga masih bersama juga Mas Budi Nana yang tentu saja ini juga nggak terasa banget Mas kita ngobrol-ngobrol kayak waktu 1 jam nggak cukup dah. Iya. Aduh. Pak Diono bisa ditambah 2 jam Pak. Nah inilah menariknya ngobrolin sesuatu yang menarik itu nggak akan terasa sekali, apalagi ngomongin properti kan gitu Mas. Investasi yang tentu saja mungkin banyak orang yang saat ini lagi bingung. Aku enaknya investasi apa ya? Aku ada dana. Nah ini adalah mungkin solusi buat Sahaterasi. Betul. Sudahlah punya dana. Sekarang apalagi masa COVID yang tidak menentu nih.
ada unjuk rasa dan sebagainya. Artinya akan gonjang-ganjing, mungkin ya gonjang-ganjing nilai rupiah, gonjang-ganjing inflasi dan sebagainya. Properti paling aman. Dan nggak usah beli di tempat saya. Silahkan beli dimanapun, nggak harus beli tempat saya, maksud saya nggak harus beli tempat saya, beli dimanapun, tetapi yang penting belikan properti. Selamat, sudah selamat, ya, uangnya selamat. Kalau ditaruh di bank, gonjang-ganjing nilai rupiah turun, inflasi kau gitu kan ya. Udah belikan properti, belikan tanah samping rumah, belikan perumahan di perumahan mana, gitu kan. Sekali lagi nggak harus di perumahan kami, dimanapun, gitu kan, silahkan. Nah, itu akan selamat. Ya. Nah, cuman saat ini kita menawarkan perumahannya milik Pusaka Land. Jadi ini ada solusi juga. Solusi juga buat saudara yang ingin berinvestasi perumahan bisa ngambil di Pusaka Land. Gitu. Nah, ini masih paling menarik. Yang pengen beli, pengen punya rumah di masa pandemi COVID seperti ini. Yang walaupun gajiannya UMR, ya kalau Magetan UMR kan nggak terlalu tinggi ya dibanding kota besar. Ini bagaimana, Mas? UMR di Magetan itu 1,9 juta. Nah, gini ya. Pertama, kalau kita itu bergaji pas-pasan, kita itu harus bisa membedakan. Mohon maaf nih kalau bergaji pas-pasan antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya panjang ini akan pembahasannya. Skala prioritas gitu kan. Kita itu harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita sudah punya HP Samsung 2 jutaan, gitu kan ya. Terus sudah punya mobil. Kok enek Samsung terbaru harga 7 juta. Nah, ini kebutuhan atau keinginan? Yang jelas, yang jelas butuh nggak sih? Atau ingin nggak sih? Atau ini butuh atau ingin? Nah, pertama siapapun harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, itu ya. Maka kalau bisa membedakan itu, gaji berapapun insya Allah bisa termanage. Nah, yang menjadi penting adalah karena uang tergerus inflasi, maka yang namanya menabung, itu kan ya, menabung itu harus diprioritaskan. Tetapi bukan menabung yang diajari ayah bundaku dulu, yaitu nabung taruh di bank atau taruh di celengan gitu. Wis nggak zamane gitu ya. Maka nabunglah di properti. Nah, gaji 2 juta, 1.900.000 ya sudah, mau tidak mau saya ambil 30-40% gitu kan ya. Berarti berapa? 600-500 juta. Ini mati nggak mati, urip gak urip, pokoknya 600 juta ini nggak boleh 600 ribu nggak boleh tak pakai. Nggak boleh tak pakai 600 ribu ini. Ini harus saya belikan, angsurkan properti, gitu kan ya. Nah, apalagi kalau sudah menikah, itu harus pinter banget ininya ya, mengatur ininya, manajemen keuangannya ya. Paksa, sudah paksa. Kalau nggak dipaksa nggak akan bisa, karena keinginan itu banyak menungso. Kalah kalau keinginan. Nah, manusia itu dapat A pengen B, dapat B pengen C kan. Nah, terus kita ada program di Pusaka Land, namanya Pusaka Land Member, Mas. Pusaka Land Member. Nah, Pusaka Land Member itu apa? Dari rumah pun bisa dapat jutaan rupiah. Nah, jadi ibu-ibu mohon maaf yang habis tidak kerja, ya, ibu rumah tangga habis masak jam 8-9, terus mau menyusuin anak, terus mau ngapain, biasanya nonton sinetron kan gitu. Nah, maka ambillah HP-nya untuk promokan perumahan kita. Manfaatkan HP-nya untuk promokan perumahan kita. Kemudian dia hanya tinggal setor nama. Mas, ini ada temanku mau beli, namanya ini, kasih kontak personnya ke kita, maka kita yang akan follow up. Nah, terjual rumah subsidi, maka dapat 1 juta per unitnya. Per unit. Kalau rumah platinum 2 juta, maka hanya setor nama, nggak usah follow up, nggak usah merayu, nggak usah untuk beli, hanya merekomendasikan. Ini temanku beli, pengen beli rumah, dah itu setor nama, nanti kita yang akan follow up. Nah, artinya apa? Kalau kita bergaji UMR, kemudian kreatif seperti itu kan, jualan online, jualan rumah, jadi member kita, maka sebenarnya akan ada tambahan yang lumayan. Yang nggak perlu usaha yang katakan repot-repot. Nah, akan ada tambahan yang lumayan, yang itu bisa buat beli rumah di tempat kami, gitu kan ya. Berarti beli rumah di tempat kami, ngangsurnya dengan cara kami juga, misalnya nggak keluar dari nggak keluarin duit dari kantong kan gitu, nggak keluarin duit dari kantong. Nah, apalagi kalau perumahan subsidi, Mas, perumahan subsidi kami di Villa Pusaka Baligonto itu kan harganya 150 juta, DP-nya Mas itu 7.600.000. Nah,
dapat kami lagi promo potongan DP 4 juta. Berarti DP-nya hanya 3.600.000 Mas. Untuk saat ini. Untuk saat ini 3.600.000. Nah 3.600.000 itu nggak usah bayar sekali langsung. Sudah angsur 6 bulan enggak apa-apa. Berarti UMR tadi 600 buat ngangsur DP kan bisa 600 600 6 bulan. Udah ketemu DP-nya. Ya. Kan gitu. Berarti DP bisa diangsur selama 6 bulan. DP selama diangsur 6 bulan. Nah, memang nanti ada biaya ke bank, biaya notaris, gitu kan ya, biaya KPR, balik nama, pajak dan sebagainya itu sekitar 15-an juta. Jadi nanti total sekitar 18 bayarnya. 18 juta. 18. Sudah 18 juta itu diangsur 6 bulan. Aku nggak kuat 6 bulan Mas, mau 8 bulan. Yus enggak apa-apa. Boleh. Yang penting punya rumah, gitu kan ya. Yang penting punya rumah 8 bulan. Nah, setelah itu Mas, angsurannya itu 1.800.000 Mas. Per bulan bulannya. selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Masih dapat subsidi dari pemerintah 700.000 per bulan. Berarti ketemunya 1,1 angsurannya. 1.100.000 per bulan selama 15 tahun. 1.100.000 per bulan sama 15 tahun. Itu UMR pun harusnya bisa ngambil walaupun dia UMR. Apalagi dia kreatif, bantu jualin kita gitu kan. Berarti udah ngangsur sendiri. Ya. Udah ngangsur sendiri. Bonusnya nanti buat bayar. Nah, itu. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngeluarin duit dari dompet, Ya. tapi sudah dapat fee-nya, istilahnya kan begitu ya. Ya. Dari pusaka lain untuk mengangsur Rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Iya. Beli rumah dapat rumah. Iya. Ya, ngangsur sendiri kan gitu. Jadi Mas. ya, rumahnya bisa mencari duit sendiri kan. Nah. Oke. Iya. Nah, ini yang menarik saudara. Jadi ada banyak keunggulan yang bisa Anda dapatkan jika Anda bergabung bersama Pusaka Lain, apalagi ada membernya juga tadi Mas ya. Ya. Ada membernya, program member, terus subsidi yang diberikan oleh pemerintah, keringanan tentu saja, yang tadinya angsuran 1.800.000 menjadi 1.100.000 dan uang mukanya juga lumayan, ada potongan banyak, jadi manfaatkan kesempatan ini. Karena ini promonya sampai kapan nih Mas? Ini promonya akhir bulan. Sampai akhir bulan Oktober ini. Oktober. Ah. Jadi buruan cari Mas Bedit. Bayangkan Mas, disubsidi pemerintah 700.000. Betul. 700.000 kali bulan kali tahun selama 15 tahun itu disubsidi terus loh. Selama sampai lunas kan? Sampai lunas gitu kan ya, sampai lunas. Artinya apa? 700.000 kali 12 kali 15 banyak banget subsidi dari pemerintah. Eman-eman kalau nggak dimanfaatkan oleh warga Magetan. Karena menurut saya warga Ngawi, warga ini pun banyak yang beli tempat kita. Karena kita juga artinya daerah Karesidenan ini kalau rumah subsidi semuanya masih bisa beli, bahkan luar kota masih bisa beli. Maka kalau warga Magetan tidak manfaatkan ini, tak pikir kok nanti eman-eman orang lain, maksudnya dari kota lain yang ambil kan? Dan Mas, uang 1.100.000 buat ngangsur, kayaknya sekarang lumayan gede, kayaknya gitu kan ya. Tetapi bayangkan 4 tahun, 5 tahun lagi itu akan sama seperti bakso tadi. Mengalami inflasi tadi. Uang 1.100.000 4 tahun, 5 tahun lagi itu sudah nggak banyak. Betul. Sudah nggak banyak. Padahal nilai rumahnya naik terus. Berarti nilai angsuran yang semakin tahun juga tidak semakin banyak, tetapi harga jual dari properti yang Anda dapatkan semakin bertambah. Nilai angsuran itu jualnya. tetap 1.100.000, tetapi sebenarnya berkurang. Tetap secara nilai 1.100.000, tetapi nilainya itu berkurang karena uang 1.100.000 sekarang berbeda nilainya dengan uang 1.100.000 5 tahun lagi yang akan datang. Iya. Sedangkan rumahnya 150 juta 5 tahun lagi ya bisa Anda bayangkan sendiri. Iya, sampai 200 lebih kan saudara. Bisa Anda bayangkan sendiri. Betul. Gitu, Mas. Nah, Mas Budinana, waktu kita nggak terasa sekali, ini sudah di penghujung acara, jadi mau nggak mau juga kita harus selesaikan sesi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi kan begitu Mas. Iya, tadi saya dibocori siapa Pak Melintasinya. Kita minggu depan masih ada lagi sama di jam 10 di hari Sabtu. Nanti kita minggu depan akan berbicara bagaimana menyekolahkan anak ke luar negeri gitu kan ya, tanpa beasiswa, walaupun bergaji pas-pasan. Ini adalah program dari Menarik nggak? Kita bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Taruhlah gini, sekolah ke luar negeri atau kedokteran. Sekarang, mohon maaf nih sekarang, itu masuknya aja bisa 300, 400, 500 juta.
tanpa beasiswa lo ya. Kalau beasiswa yo Beda memang lagi. beda lagi. Nah, bagaimana cara kita, anak-anak kita nanti bisa sekolah ke luar negeri, bisa masuk kedokteran yang non beasiswa melalui properti, Betul. walaupun bergaji pas-pasan. Ini adalah bocoran untuk tema kita minggu depan Sobat Ya. Terasi ya. Jadi, nah nantikan obrolan kita berikutnya di obrolan bersama Pusaka Land. Dan untuk hari ini terima kasih Mas Bedinana Matur suwun. sudah mampir di radio, sudah ngobrol-ngobrol banyak. Jadi banyak tahu tentang Pusaka Land. Tentu saja juga Sobat Terasi yang saat ini butuh informasi mengenai investasi apa yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah solusi. Properti adalah salah satunya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, bisa ngubungi Pusaka Land, bisa ngubungi Mas Bedinana ya. Ya. Jadi atau mungkin langsung datang ke Baligonto yang dimana di sana dibuka. Terbatas bulan ini, membel dan promo dan sebagainya. Nah, promonya hanya berlaku untuk bulan Oktober Sobat Terasi. Jadi manfaatkan harga yang sangat terjangkau sekali. Sebelum ada nanti bukan naik ya Mas ya, tapi ganti harga ya. Iya. Bukan naik tapi ganti harga. Nah, makanya mumpung ini belum ganti harga, buruan datang ke bagian pemasaran yang ada di Dan ini bukan picisan bahasa marketing. Karena sudah terbukti banyak perumahan ya harganya naik gitu kan ya. Yang tadi beli di pertama di Geraha Pusaka 190 sekarang udah mau 300. Betul sekali ya. Makanya mumpung saat ini masih awal, Anda bisa booking dulu atau bagaimana, boleh nanti dihitung-hitung di kantor pemasarannya. Terima kasih, ketemu lagi di minggu depan. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 3 Magetan, saya Andra dan juga Mas Bedinana mohon pamit. Selamat siang Sobat Terasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.